Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Jeffrey Arman Tamunan dengan NIM 11S23032. Jadi saya di sini ingin mempresentasikan praktikum ke-9 di mata kuliah algoritma dan struktur data. Jadi langsung saja kita ke code-nya. Nah, pertama di sini ada bubble sort linked list. Nah, jadi eh, bubble sort linked list ini kelas bubble sort ini untuk mengelola linked list dan mengurutkan menggunakan bubble sort. Nah, jadi pertama ada kita definisikan untuk si kelasnya itu package del IFS 23032. Nah, setelah itu ada kelas bubble sort linked list. Nah, bubble sort linked list ini yang dimana ada node berupa head, terus node berupa yang untuk tail dan integer untuk length-nya. Nah, di sini ada inner class itu node-nya dengan value yang menyimpan nilai integer dan next yang untuk menunjuk node berikutnya dalam link list kita ini. Dan ini ada konstruktor dari bubble sort link list ini. Nah, di konstruktor ini eh, kita membuat link list baru dengan satu elemen awal yang disimpan ke value. Dan si length ini pada sini length ini kita set ke 1. Nah, di sini ada metode ngeprint list atau metode menampilkan semua nilai dalam list. Jadi awalnya itu nilai dari node yang headnya itu kita simpan ke temporary atau penyimpanan sementara. Dan di sini while temporary itu tidak sama dengan nol atau ada dia isinya, maka akan di print lah temporary value-nya itu. Jika tidak, temporary sama dengan temporary next, temporary selanjutnya. Lalu di sini ada get head. Nah, ini untuk menampilkan nilai head dari link list. Ada kondisi if headnya itu tidak sama dengan nol atau dia ada, maka akan ditampilkan head dari head value-nya itu sendiri. Jika tidak akan ditampilkan head sama dengan atau 2 nol. Dan untuk menampilkan nilai tail dari link list, nah di sini ada public void get tail. Sama seperti tadi, jika dia tidak kosong, akan ditampilkan nilai dari tailnya itu. Lalu di sini ada menampilkan panjang link list. Untuk panjang ini menggunakan getter dan di print lengthnya sama dengan berapa. Nah, ini ada menambahkan elemen baru di akhir link list. Jadi nama metode yang pertama itu ada append. Jadi ini untuk menambahkan node di akhir list append. Di sini ada node new node sama dengan new node value dari new node. Ada kondisi jika panjangnya itu nol, maka head dan tailnya itulah si new node itu sendiri. Jika tidak, maka eh, tail dot next itu new node dan tail sama dengan new node. Artinya yang ditambahkan itulah menjadi si new itu. Dan panjangnya bertambah di sini. Tentunya ada menghapus elemen terakhir, remove last. Nah, di sini juga ada kondisi if length sama dengan nol akan dihasilkan nilai nol atau tidak ada.
Dan si temporary itu not temporary itu sama dengan si headnya dan not pre-nya itu sama dengan head. While temporary next tidak sama dengan nol atau dia ada, pre sama dengan temporary dan temporary sama dengan temporary next. Nah, di sini eh, ada kondisi juga yang dimana akan dikurangi panjang dari si list kita. Tentunya ada menambahkan elemen baru di awal list. Nah, di sini kita pakai prepend. Di sini kita buat objek baru bernama new node. Oh, seperti tadi ada kondisi jika dia kosong, maka head dan tailnya itu adalah new node. Dan jika tidak, maka new node dot next-nya itu sama dengan head. Karena kan dia ditambahi di awal. Jadi head dia dan akan bertambah panjangnya. Nah, hanya untuk menghapus elemen pertama dari link list, remove first. Nah, di sini if length sama dengan nol akan dihasilkan nilai nol. Nah, si headnya itu akan disimpan ke temporary dulu dan ini agar nilai head sekarang itu kan disimpan ke temporary agar nilai head akan yang baru nanti dia akan memakai headnya itu. Dan di sini panjangnya berkurang. Nah, sini ada untuk mendapatkan not pada indeks tertentu. Di sini ada get nama metodenya. Sini if indeks lebih kecil dari nol atau indeks lebih besar sama dengan length, maka akan dihasilkan nilai nol. Not temporary sama dengan head. For integer i sama dengan nol, i lebih kecil dari indeks. I plus plus ini untuk iterasinya, berinkremen i-nya. Dan akan di return nilai dari si temporary ini. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengubah nilai node pada indeks tertentu. Dari sini true jika berhasil, false jika indeks tidak valid. Di sini nama metodenya itu set, mana node temporary itu akan diisi oleh get dari indeksnya itu sendiri. Kita memanggil metode get di sini. If temporary tidak sama dengan nol atau dia ada, maka value dari temporary itulah sama dengan si value dari set ini. Nah, selanjutnya ada menyisipkan elemen baru pada indeks tertentu. Nama metodenya itu insert. Nah, pada insert ini ada beberapa kondisi. Jika indeksnya itu lebih kecil dari nol dan indeksnya itu lebih panjang dari length, maka akan false. Dan jika indeks itu nol, maka akan return true. Jika indeks sama dengan length, maka akan return true. Nah, di sini ada node new node sama dengan new node value. Jadi tempernya itu akan diisi oleh get indeks kurang satu. Nah, selanjutnya di sini ada new node dot next sama dengan temporary next. Oke. Eh, Oke, selanjutnya di sini ada membalikkan urutan elemen dari dalam list. Nama metodenya itu reverse. Jadi ini elemen pertama dari terakhir dan sebaliknya juga. Sini jika headnya itu sama dengan nol dan head dot nextnya itu sama dengan nol, maka tidak akan menghasilkan nilai apa-apa. Dan di sini headnya itu akan disimpan ke node temporary. Dan di sini headnya itu menjadi tail dan tailnya itu disimpan ke temporary. Nah, di sini ada not after dan not before. Dan not before-nya ini kita kita ini nilai itu tidak ada. For
integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari length, maka i ini akan berincrement. Nah, ini untuk mengurutkan link list menggunakan algoritma bubble sort ascending. Nah, di sini if length lebih kecil dari 2, maka tidak akan menghasilkan nilai apapun. Sini ada current node, next node, dan swap. Nah, sini ada loopingan for integer i lebih sama dengan 0, i lebih kecil dari length, dikurang 1, maka i-nya akan berincrement. Nah, di sini si headnya itu akan menjadi current dan swapnya itu hanya akan bernilai false jika ini dalam loopingan ini. Dan ini ada loopingan for integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari length kurang 1, dikurang 1, length dikurang i, dikurang 1, maka j-nya akan berincrement. Di sini next node sama dengan current.next. If current.value lebih besar dari next node.value, nah maka di sini si current.value-nya itu akan kita buat ke temporary integer. Nah, pada kondisi ini swap-nya itu akan bernilai true. Nah, di sini akan nanti diganti. Current sama dengan current next if. Nah, di sini ada tanda seru swap, maka akan di break. Nah, untuk kompleksitasnya ini menggunakan big O n pangkat 2 untuk si bubble sort nih. Nah, untuk demo dari program ini seperti ini. Awalnya kita bisa lihat di sini. Ini untuk menampilkan mengaplikasikan aja saja. Jadi di sini awalnya masuk hal yang pertama untuk diinisialisasikan di dalam link kita. Misalnya kita buat satu jumlah elemen tambah yang ingin Anda masukkan ke dalam link list di list. Jadi kita masukkan aja dua. Masukkan dua elemen angka 4 5. Nah, jadi di sini eh, list sebelum diurutkan 145 dan list setelah diurutkan menggunakan algoritma bubble sort 145. Jadi sama dia. Jadi headnya itu satu, tailnya itu 5, lengthnya itu 3. Jadi semisal kita buat dia tidak berurutan awalnya. Misalnya 2. Ini mah jumlah elemen 3. Nah, di sini dengan elemen tapi dia 1 9 4. Nah, list sebelum diurutkan 2194 dan setelah diurutkan menggunakan algoritma bubble sort 1249. Yang dimana headnya itu 1, tailnya 9, dan lengthnya 4 134. Oke. Jadi itu untuk demo dari si bubble sort. Dan ada student. Nah, jadi untuk code dari student ini kita di sini menggunakan nanti kita menggunakan student helper ya. Jadi awalnya kita inisiasikan dulu kita definisikan dulu, kita deklarasikan dulu package-nya ya. Dari Dell IFS 23032 itu adalah NIM saya sendiri. Ini ada kelas student yang untuk merepresentasikan data seorang mahasiswa atau siswa. Jadi untuk atribut dari kelas ini ada NIM, nama, dan skor. Di sini ada konstruktor dari student to string name, string nama, dan double score. Dan ini ada method toString. Nah, ini akan mengembalikan representasi teks dari objek student. Jadi seperti memberikan format ini persen %s atau persen %s atau persen dot 2f. Ini untuk name,
nama, dan skor. Itu untuk student. Nah, di sini ada namanya student helper. Nah, untuk student helper ini kita menggunakan student helper ini untuk sebagai helper ya, yang untuk menangani operasi-operasi yang berhubungan dengan array student yang tadi. Jadi di sini ada metode print yang dimana di sini untuk mencetak semua mahasiswa dalam array ke konsol. Nah, jadi di sini ada loopingnya student st- student and students, maka akan di print si student. Nah, selanjutnya ada mengurutkan array student berdasarkan skor, nama, nim. Sini nama metodenya itu sort. Nah, jadi skor tertinggi ke terendah itu descending. Dan jika skor sama, urutkan berdasarkan nim, nama secara alfabet atau ascending. Dan jika nama sama, maka akan diurutkan berdasarkan nim secara naik atau ascending. Nah, jadi di sini untuk numnya itu sama dengan panjang dari students. Ini ada loopingannya for integer i yang ini akan berincrement. Nah, untuk membandingkan skor terlebih dahulu, jadi kita akan bandingkan skor terlebih dahulu. Ada if students j dot score lebih kecil dari students j tambah satu dot score. Jadi akan dibandingkan dua skor gitu. Jadi selanjutnya akan ditukar posisinya. Jadi penukarannya ini kayak students J itu akan disimpan ke temporary dan students J ini tuh akan ditukar posisinya ke students J tambah satu, jadi akan ditukar, dan students J tambah satu itu akan menjadi si temporary, akan di swipe dia. Jika skor sama, bandingkan nama. Else if students J dot score sama dengan students J tambah satu dot score. Ini skornya sama di sini ya kan. Jadi akan kita menggunakan integer name compare dot sama dengan students J dot name dot compare to students J tambah satu dot name. Akan di compare dia. Nah, jika name compare-nya itu lebih besar dari nol, maka akan di swap posisinya itu. Students J-nya akan disimpan ke temporary dan si students J ini akan diisi dengan nilai dari students J tambah satu, dan students J tambah satu itu sama dengan temporary. Jadi si students J akan menjadi students J tambah satu. Nah, jika nama sama akan dibandingkan dengan name. Jadi kita menggunakan name compare juga. Else if name compare sama dengan nol, maka ada di sini kondisi if students J itu students J dot name akan di compare ke students J tambah satu dot name lebih besar dari nol, maka akan ditukar sama seperti tadi. Nah, untuk demo dari program ini eh, app student. Nah, sini kita masukkan jumlah siswa misalnya dua siswa. Data siswa ke satu, NIM 12. Nama, misalnya nama saya, skornya itu 88. Yang kedua ada 23, namanya itu semisal hasil, skornya itu 55 misal. Nah, dia akan diurutkan berdasarkan NIM. Awalnya eh, di- dia akan diurutkan berdasarkan skor yang paling banyak. Baiklah, sekian penjelasan dari saya di praktikum ke-9 ini. Jika saya ada salah, saya minta maaf. Terima kasih, Pak.